Maka ibu-ibu, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua. Ayo perhatikan agama anak kita. Bapak tidak usah gengsi kalau anak kita tidak juara kelas. Tidak usah malu. Ibu-ibu tidak usah malu kalau anak kita daftar akpol, daftar akabri tidak lulus padahal sudah 3 tahun mendaftar. Tidak usah. Tidak perlu malu. Ibu bapak tidak usah malu kalau anak kita sudah S2 tidak kerja. Tidak usah malu. Seluruh pengantar sudah balik. Maka yang tinggal menengani kita di kubur ada 3 yang akan menolong kita. Sholat tidak bisa lagi kita lakukan. Puasa tidak bisa lagi. Haji tidak bisa lagi. Yang bisa menolong dan menyelamatkan kita alam kubur kata Nabi 3. Yaitu sadaqatun jariyah. 1. Yang kedua anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi almarhum sekarang Pak Adi 3 yang bisa menolong beliau. Yang itu amalnya terus mengalir. Apa itu? 1. Anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak mengatakan anak. Tapi ada sambungannya. Anak yang baik agamanya. Itu yang bisa menolong. Maka ibu-ibu, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua. Ayo perhatikan agama anak kita. Bapak tidak usah gengsi kalau anak kita tidak juara kelas. Tidak usah malu. Ibu-ibu tidak usah malu kalau anak kita daftar akpol, daftar akabri tidak lulus padahal sudah 3 tahun mendaftar. Tidak usah. Tidak perlu malu. Ibu bapak tidak usah malu kalau anak kita sudah S2 tidak kerja. Tidak usah malu. Yang bapak ibu malu kalau anak kita sudah balik tapi tidak tahu ngaji. Tidak pernah kita dapat sholat jamaah. Tidak pernah kita dengar dia ikuti taklim. Ibu baru malu. Dia keluar bukan mahramnya. Ibu malu. Sebab demi Allah begitu ibu masuk kubur. Inilah yang kita harapkan doakan kita. Maka didik anak. Kita biasa bangga kalau anak kita sekolah ke luar negeri. S1. Australia, S2, London, S3, New York. Tahu New York ibu? Bekasi lurus sedikit belok kanan. Bangga betul. Enak anaknya itu Ustaz, hebat. Apa hebatnya Pak? Masih SD lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu Pak. Masa banyak Ustaz? Coba ibu-ibu ke Inggris. Anak-anak di sana Pak, demi Allah belum sekolah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Lancar dia bahasa Korea. Di Korea anak-anak sampai pensiun, sampai pikun dia hebat bahasa Korea. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Memangnya ibu bapak kalau wafat, anak akan berdoa pakai bahasa Inggris. Karena dia alumni Inggris, dia pakai berdoa bahasa Inggris. Oh my God, please help me, my mother prayed. Enggak kan? Dia pasti berdoa, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Itu yang kita harap. Alangkah bahagianya kita ketika di alam kubur setiap 5 waktu anak kita di sujud terakhir. Dan itu tempat semulia-mulia berdoa. Anak kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, menurut kitab Tanbihul Ghafilin, makna kitab itu peringatan bagi yang lupa. Ini almarhum ada melihat kita. Ada beliau melihat kita. Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Kau lihatlah itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Ada Ustadz Das'at yang taklim meskipun saya tidak kenal. Itu dia akan.
Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah, arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku, yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang pakai pakaianku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya. Jangan sampai kau nikmati hasil jerih payahku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka lihat anak-anak kita sekarang, kapan dia ingat keluarganya yang meninggal? Paling 1-2 bulan. Kalau ada keluarga kita meninggal, berduka kita berhari-hari. Kembang ucapan bela sungkawa penuh jalan. 1 bulan mulai dilupa. 2 bulan kita sudah gembira-gembira di rumah. Bulan ketiga kita sudah karaokean di rumah. Lupa kita doakan orang tua yang meninggal. Lama-lama makin dilupa. Kapan diingatnya? Sekali setahun. Kapan? Idul Fitri. Ziarah kubur. Itu pun bukan dia yang doakan. Siapa yang disuruh doa? Orang-orang yang ada di kuburan. Dia hanya datang update status. Hai guys, ziarah kubur guys. Kita ketawa karena kejadian itu kan. Anak kita bukannya mendoakan. Dia suruh foto. Ayo foto ya. Kabur. Ulang. Ya, dari depan. Dia pura-pura siaran. Bukannya didoakan, Pak. Dia hanya update status. Ini kalau anak kita tidak dididik dengan agama dengan baik. Demi Allah, kekayaan akan kita tinggal. Tapi yang bisa menolong kita ketika dikubur, anak yang soleh dan soleha. Maka mohon maaf beribu maaf kepada ahli warisnya, anak-anaknya, anak mantunya. Jangan lupakan almarhum. Gimana caranya? Setiap saat begitu Bapak ingat, begitu lewat di pekerangan, tiba-tiba terbersit dalam hati kita. Oh ingat Abah, oh ingat Bapak. Langsung kirimkan Fatihah. Jangan cuma katakan, wih mirip betul bajunya Bapak. Jangan cuma bilang begitu. Begitu ingat, langsung spontan di tempat itu bacakan Fatihah. Lagi di kendaraan, tiba-tiba kita lihat mobil yang mirip dengan mobil Bapak kita yang sudah arwah, langsung kirimkan Fatihah. Bahasa Indonesianya, saya niat kirimkan Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan roh Bapak saya, sebut namanya Al-Fatihah. Tuh, anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu, didik anak kita. Pelihara anak-anak kita. Tidak mengapa Bapak memanja materi anak-anaknya. Tidaklah sesat kalau Bapak Ibu menyekolahkan ke luar negeri tinggi-tinggi. Tapi Bapak Ibu keliru kalau tidak memperkenalkan agama kepada anak-anak kita. Anak-anak orang kaya sekarang kan fasilitasnya penuh Pak. 1 anak 1 kamar. Di dalam kamar ada TV-nya. Di dalam kamar dia bisa online. Di dalam kamar ada kulkasnya. Di dalam kamar masukkan pembantunya makan. Akhirnya anak kita tidak pernah ketemu dengan saudaranya. Akhirnya dia bersaudara tapi tidak punya ikatan emosi yang baik. Jangan heran meninggal bapaknya. Mengadu dia di pengadilan gara-gara warisan. Sebelum saya ke sini tadi selesai sholat subuh, sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa. Saya lihat di TV ada ibu dengan anak berperkara di pengadilan gara-gara rumah warisan. Nih, hati-hati. Maka ibu-ibu didik anak. Ya, bapak ibu tidak usah cemas kalau anaknya jelek mukanya. Yang penting akhlaknya baik. Gak ada orang nanti masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Mukaku jelek betul Tuhan. Kenapa masuk surga? Cakep. Follower saya 3 juta. Enggak. Yang membuat kita masuk surga adalah amal-amal kebaikan. Dan amal kebaikan tidak perlu lihat gagah, populer atau tidak.